Boy tertawa puas. Siapa yang berani menjadikan saya musuh mereka? Saya memiliki seluruh dunia di bawah kendali saya. Kata-kata saya adalah final. Jika saya ingin Anda menjadi musuh publik, maka Anda akan menjadi musuh publik. Sekarang, apakah Anda mengerti apa konsekuensinya untuk datang setelah aku? Aku akan memberimu 10 detik lagi. Jika kamu tidak bunuh diri sebelum itu, sebagian dunia akan mati karenamu. Boy telah kehilangan minatnya pada permainan kucing dan tikus. Dia memelototi Keenan dan mulai menghitung dengan gembira. 10, 9. Setiap hitungan mundurnya mengirim ketakutan ke hati banyak orang. Kebanyakan dari mereka mulai menangis karena putus asa. Mereka takut Boy benar-benar akan menjatuhkan bom satelit pada mereka. Pada saat itu, satu-satunya harapan mereka adalah Keenan. Jika dia mengindahkan nasihatnya dan bunuh diri, maka mereka akan aman. Orang-orang di jalanan berlutut untuk memohon padanya, menangis dan menangis. Melihat demonstrasi terbuka ini, Keenan tidak tergerak. Yang lain mulai mengamuk karena marah dan mengutuk sekeras yang mereka bisa. Tak perlu dikatakan, bagian dunia marah padanya. Kenapa dia tidak bunuh diri saja untuk menyelamatkan dunia? Boy melanjutkan hitungan mundur sakitnya. Dia tidak berhenti untuk mengambil napas. 10 detik akan berlalu dalam sekejap mata. Dia Boy William. Pada 3 detik terakhir, Keenan tiba-tiba memanggil namanya. Dunia terdiam, menunggu untuk melihat tanggapannya. Boy mengira Keenan akhirnya akan menyerah. "Apa kamu sudah lelah berjuang?" Boy bertanya tanpa basa-basi. "Aku hanya ingin memberitahu orang-orangmu, hanya dengan membunuhmu dunia yang indah ini akan menerima mereka. Hanya dengan membunuhmu kebebasan sejati akan menjadi milik mereka. Mereka tidak akan lagi tunduk pada ancaman dan tekananmu. Apa katamu?" Wajah Boy langsung turun. Dia pikir Keenan akhirnya takut. Dia tidak mengharapkan dia untuk memprovokasi rakyatnya untuk memberontak melawan dia. Keenan melanjutkan tanpa rasa takut, "Saya yakin mereka telah mendengar apa yang saya katakan. Hanya dengan membunuh Anda mereka akan bebas. Tidak ada yang akan bisa mengambil kebebasan dan kebahagiaan mereka, tidak seorang pun." Wajah Boy berubah jelek karena dia menyadari kata-kata Keenan benar-benar ditransmisikan keluar angkasa, ke markasnya. Ini tidak mungkin. Komunikasi harus satu arah. Mereka seharusnya tidak bisa mengambil alih sinyal dari markasku. Apa yang sedang terjadi? Boy akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Sebenarnya, dia seharusnya tahu itu ketika Keenan mengambil alih sinyal elektronik dari seluruh dunia. "Apa yang telah kamu lakukan?" Boy menuntut dengan kejam, dan perasaan tenggelam menetap di perutnya. Bibir Keenan melengkung menjadi senyuman, tatapannya lebih tajam dari miliknya. "Apa yang telah saya lakukan? Anda akan segera mengetahuinya. Saya telah mengambil alih segalanya. Anda telah kehilangan kekuatan untuk mengancam bumi." "Apa?" Boy tersentak. Dia menekan tombol untuk menjatuhkan satelit di bumi. Dia tidak akan percaya bahwa dia tidak lagi unggul dalam interaksi ini. Dia tidak akan percaya wanita ini begitu kuat sehingga dia bisa menimpa kendalinya atas satelit. Namun, tidak peduli seberapa keras dia menekan tombol api, satelit itu tetap tidak bergerak. Akhirnya, semacam kecemasan memecahkan ketenangannya. Keenan menatapnya dan berkata dengan dingin, "Jangan buang waktumu, semuanya ada di bawah kendaliku sekarang." "Apakah kamu tahu bagaimana aku melakukannya?" Boy memelototi Keenan tanpa berkata-kata, tapi tatapannya mengomunikasikan banyak niat membunuh. Keenan menyeringai dengan acuh tak acuh. "Yah, Anda tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahui bagaimana saya mengambil kendali atas satelit Anda. Tapi seperti yang telah Anda lakukan, saya akan memberi Anda pertunjukan kosmik yang nyata. Buka mata Anda lebar-lebar dan lihat."
Kinan menekan beberapa tombol dan semua satelit meledak di luar angkasa. Ledakan tak tertandingi muncul di layar di seluruh dunia. Namun, itu hanya berlangsung sesaat karena semua layar mati setelah itu. Semua satelit di luar angkasa meledak hanya dalam hitungan detik. Satu-satunya hal yang tersisa di langit adalah bintang-bintang yang bersinar. Publik mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Ekspresi mereka serumit perasaan mereka. Beberapa dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah semuanya mimpi. Apakah Kinan benar-benar berhasil menghilangkan semua ancaman yang dihadapi mereka? Satelit-satelitnya sudah diurus semuanya. Apakah ini nyata? Semua orang melihat sekeliling dengan tidak percaya. Dunia begitu sunyi, orang bisa mendengar setetes pin. Kembali di pusat kontrol galaksi, ketidakpercayaan juga terasa. Meskipun mereka tahu ini adalah tujuan mereka, bahkan mereka memiliki waktu yang sulit untuk percaya bahwa semuanya telah berakhir. Satelit Boy semuanya meledak, ancaman terhadap bumi telah menghilangkan. Itu sangat tiba-tiba sehingga sangat sulit dipercaya. Namun, ledakan itu disiarkan ke seluruh dunia. Hingga kini, ledakan itu masih bermain di benak masyarakat. Itu telah membakar ingatan publik. Karena itu, Kinan pasti berhasil. Boy William hancur. Pada saat itu, semua orang kesulitan menemukan kata-kata mereka. Kinan, Kinan, kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil kan? Kita aman. Semua satelit meledak kan? Jessie tergagap bertanya. Semua orang menoleh untuk melihatnya, menekan kegembiraan mereka. Kinan mengangguk sedikit. Ya, mereka semua hancur. Tidak ada yang bisa mengancam dunia lagi. Rencana jahat Boy sekarang terbakar. Jessie menutup mulutnya dengan telapak tangan untuk mencegah dirinya berteriak keras. Matanya dipenuhi dengan air mata syukur. Emosinya menginfeksi semua orang di sana. Bahkan Vano meneteskan air mata. Dia menatap Kinan dengan saksama. Ada banyak hal yang ingin dia katakan tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat. Rasanya seperti seluruh dunia berada di bawah mantra diam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa, karena sepertinya tidak ada kata yang cukup bagus untuk menggambarkan emosi yang mereka rasakan. Namun, terkadang, tidak ada kata yang lebih baik. Mungkin, seperti inilah rasanya ketika mereka mengatakan seseorang merasa tidak bisa berkata-kata. Momen itu menjadi sejarah, dan nama Kinan tercatat dalam buku-buku sejarah. Sejarah dunia tidak akan pernah melupakan hari ini. Mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana dia menyelamatkan dunia. Ancaman terbesar bagi dunia telah dinetralisir. Meskipun mereka kehilangan semua satelit, dunia sedang merayakannya. Sesaat sebelumnya, dunia ingin Kinan mati, tetapi sesaat kemudian, mereka sangat menghargainya. Orang-orang secara terbuka menangis. Air mata itu karena lega dan bersalah. Semua orang merasa menyesal, dan mereka ingin meminta maaf secara pribadi, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada. Untuk menunjukkan penghargaan dan permintaan maaf mereka, parade untuk Kinan diadakan di seluruh dunia. Orang-orang memegang foto Kinan dan potretnya digantung di sisi bangunan. Hampir di mana-mana orang menoleh, wajah Kinan akan ada di sana dan orang bisa mendengar nyanyian namanya yang terus-menerus. Internet sempat mati karena semua satelit dihancurkan, tetapi tidak memadamkan gairah publik. Mereka mencoba segala cara yang mungkin untuk mengirim cinta mereka ke arahnya. Banyak yang membuat pernyataan terbuka untuk menyerahkan sehelai daun karena mereka diberi kesempatan baru untuk hidup. Kerumunan di luar rumah keluarga Dirgantara sangat banyak. Sebelumnya, mereka ada di sana untuk menangkap Kinan, tetapi sekarang orang banyak ada di sana untuk memberi penghormatan kepadanya. Tidak ada anggota keluarga Dirgantara yang berani melangkah keluar lebih awal, mereka masih tidak berani membuka pintu saat itu.
Orang-orang juga membanjiri rumah keluarga Aditama dan pintu masuk perusahaan Kinan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.